Kak, bisa nggak sih program hamil itu di cover oleh BPJS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nari Fitri Umameka. Teman-teman, sebelum lanjut, aku di sini mau ngingetin tetap jaga kesehatan ya, karena lagi musim pancaroba. Aku sendiri juga lagi agak pilek teman-teman, jadi suaranya maaf ya kalau agak bindeng dan lain sebagainya. Stay tune. Selamat menonton. Oke teman-teman, sesuai janji di videoku sebelumnya, BTW udah nonton belum? Kalau belum, tonton ya videonya. Aku di video sebelumnya membahas tentang promil alami, dan aku janji ingin membahas tentang program hamil ke dokter. Jadi sebelumnya aku udah ngelakuin program alami. Jadi buat yang ingin program ke dokter, usahakan dulu program alami ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau cerita dulu. Aku itu tinggal di Cikarang. Jadi aku program hamil juga di Cikarang. Aku aslinya Blora dan suami Solo, kebetulan kita ketemu di Cikarang. Nah, untuk program hamil itu sendiri teman-teman, kita udah saling sepakat, aku sama suami, untuk program hamil ke dokter. Kenapa? Karena renggang kita menikah sudah 1,5 tahun dan saya belum mengisi teman-teman. Akhirnya kita sepakat ke dokter. Dan selama 1 tahun aku menikah dan aku menjadi tenaga pendidik, mungkin emang kecapean ataupun hormon, aku juga kurang paham ya teman-teman. Jadi intinya pada 1 tahun aku mengajar dan udah menikah itu, suami nyatakan gimana mah kalau Uma enggak ngajar dulu, karena mungkin bisa jadi Uma kecapean atau memang karena hormon. Jadi ikhtiarku pada saat itu memang resign dari pengajar guys. Tapi gini ya teman-teman, bukan berarti untuk kalian-kalian yang ingin program hamil ke dokter menyimpulkan berarti untuk program hamil ke dokter itu kita nggak boleh kerja atau harus bed rest ya. Nggak gitu juga ya teman-teman, karena memang hormon kita berbeda. Dan emang aku pribadi belum tahu kenapanya, makanya kita ke dokter. Jadi jangan menyimpulkan harus resign dari pekerjaan ya guys. Itu memang karena kesepakatanku sama suami aja. Jadi apa aja sih yang harus kita siapkan untuk program hamil ke dokter? Yang pertama, teman-teman, yang penting banget, yang poin pertama itu emang penting banget, yaitu apa? Komitmen. Yang dimaksud komitmen itu seperti apa sih Kak? Komitmen itu guys, jadi kalau ada apa-apa di antara kita ataupun suami, kita sudah siap menerima resikonya, ataupun tidak boleh saling menyalahkan. Kok kamu gini sih? Oh ternyata selama ini kamu ya yang salah. Wah itu jangan sampai ya teman-teman, karena niat kita untuk program hamil itu sama-sama ingin mempunyai keturunan. Jadi harus saling support. Jadi penting banget, poin pertama harus banget komitmen. Oke guys. Kalau suami belum siap gimana Kak? Tunggu sampai siap, karena memang penting banget komitmen itu. Ataupun kita belum siap, tunggu dulu hati kita sampai mantap dan benar-benar siap. Gitu ya guys. Oke, yang kedua, kalian langsung aja datang ke rumah sakit yang sudah benar-benar direkomendasiin teman kalian, ataupun yang sudah benar-benar udah ada testingnya. Contoh, saya pribadi kemarin datang ke Bunda Mulia. Jadi Bunda Mulia itu tepatnya di depan warung Bongkok teman-teman, yang ada di Cikarang. Boleh ya langsung ke sana. Dokter sendiri kemarin saya langsung ditangani oleh dokter Hen teman-teman. Jadi beliau itu cowok, tapi enak banget kok, beliau halus dan benar-benar memberi saran kita itu positive thinking, suruh positive thinking oleh beliau. Aku sendiri juga direkomendasiin dari temanku guys. Terima kasih ya Bu sudah merekomendasikan untuk datang ke Bunda Mulia dan ke Dokter Hen. Jadi teman-teman lanjut ya. Aku langsung datang ke rumah sakit dan seperti biasa kita melakukan daftar ulang atau daftar dulu, karena aku belum pernah ke sana guys. Udah pernah deh. Jadi aku punya riwayat
head yang sakitnya luar biasa. Untuk teman-temanku pasti udah hafal banget sampai pingsan-pingsan. Pasti kalian juga ada teman yang seperti itu ya. Dan aku benar-benar khawatir pas saat itu. Jadi aku USG pas lagi gadis itu ada 3 kalian di rumah sakit yang berbeda. Takutnya ada apa-apa, naudzubillah min dzalik. Dan ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa guys. Di 3 rumah sakit dan 3 dokter itu berkata yang sama. Dan kebetulan pas itu aku juga udah ketemu sama dokter Hen. Cuman pas itu posisiku masih gadis dan tidak ada riwayat apapun. Tapi tetap aja kita harus daftar ulang. Terus ada kena admin itu pas itu aku 250-an lebih kalau nggak salah. Nah, untuk daftar program hamil. Untuk yang nanya, Kak, bisa nggak sih program hamil itu di cover oleh BPJS? Jadi jawabannya no, nggak bisa guys. Untuk program hamil di cover BPJS saat ini belum bisa. Jadi kalau di aku pribadi kemarin itu aku nyiapin 150 sampai 300-an untuk daftarnya. Aja yang kita kasih ke pendaftaran tadi. Aku dulu KTP, fotokopi KTP sama apa ya? Sama fotokopi KK kalau nggak salah. Terus kalau ada BPJS dibawa, cuman emang nggak tercover. Oh ya, yang nanya hari apa aja Kak bukanya? Hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu aku lupa. Oke lanjut guys, aku mau ngasih pertanyaan nih sama kalian. Kalian pernah dengar nggak kalau mau program hamil itu lebih bagus pas kita haid? Ternyata guys jawabannya enggak. Aku kemarin pas datang ke rumah sakit itu keadaanku lagi haid. Dan bener aja pas itu aku langsung ngomong sama dokter, "Dok, maaf saya lagi haid." Dan ternyata kata beliau tidak direkomendasiin guys. Lanjut ya ke prosedur selanjutnya. Tadi kan aku udah ngomong kenapa nggak direkomendasiin pas haid. Karena kita nanti itu akan diperiksa yang namanya transvagina. Bukan diperiksa USG. Kalau kita kan taunya USG ya. USG itu melihat perut bagian dalam dengan apa namanya cairan yang ya tahu sendiri lah ya USG seperti apa. Nah pakai alat gitu kan. Nah ternyata di program hamil itu nggak cukup di USG guys. USG itu tahap 1. Jadi untuk kita tahu banget di dalam atau sel telur kita itu bagus atau enggak, itu ada yang namanya transvagina guys. Untuk yang nanya rasanya gimana Kak? Sakit apa enggak, ngilu atau enggak dan lain sebagainya? Jawabannya ngilu, cuman ya nggak ngilu banget sih, karena memang apa ya namanya kita kembali lagi kita kan ikhtiar, jadi nggak dirasa. Ya udah yang penting di sini niatku untuk program hamil, semoga Allah memudahkan dan cepat ngisi gitu. Oke teman-teman, setelah tadi diperiksa transvagina tadi, dokter tidak langsung memberi obat. Jadi beliau memaparkan dulu bagaimana keadaan rahim kita setelah diperiksa atau setelah transvagina tadi. Karena saking semangatnya aku guys, aku langsung nanya ke dokternya, "Dok, aku dikasih obat apa? Kira-kira apa aja yang harus aku konsumsi?" Kata dokternya guys, "Saya mau ngasih obat kamu apa? Orang suami kamu aja belum diperiksa, belum tahu bagaimana keadaannya." Jadinya aku teh malu. Karena saking semangatnya, dikira aku guys abis diperiksa terus dianalisa, nih kayak gini, kamu seperti ini, langsung dikasih resep. Nanti kamu konsumsi ini, minum ini biar gini. Ternyata enggak guys. Jadi fungsinya program hamil ke dokter itu memang biar mencetuskan apa sih permasalahan kita gitu guys. Jadi saranku, pesanku untuk kalian yang masih ragu, yang masih takut, lebih mantepin hati lagi. Ini demi kebaikan kita bersama gitu ya. Jadi gak usah takut program kehamil ke dokter. Insya Allah segala masalah ada solusinya gitu ya guys. Dan akhirnya setelah dianalisa dokter, kemungkinan sel telur kamu itu besar. Tapi karena kamu lagi haid, jadi kita belum bisa mastiin. Nah itu kenapa kita program hamil ke dokter tidak disarankan ketika haid, karena biar kelihatan guys sel telur kita itu benar-benar jelas gitu. Nah, terus kapan waktunya Kak untuk ke dokter? Nah waktunya yang tepat itu setelah haid
aku nyaraninnya setelah haid ya guys. Tapi bener-bener setelah haid, jangan nunggu seminggu kemudian ataupun lebih lama lagi. Kalau bisa 3 hari setelah haid ataupun 2 hari, pokoknya deket-deket setelah haid. Karena apa? Karena kita sudah membentuk lagi yang namanya kesuburan atau subur, sudah dalam masa subur lagi gitu guys. Jadi di transvagina tadi akan kelihatan sel telur kita itu membesar atau bahkan sebaliknya. Kalau membesar berarti bertanda kita bagus insya Allah gitu guys. Terus akhirnya kita dari dokter Hen tadi dianjurkan untuk pulang dan dokter tidak memberi resep apapun. Kenapa? Karena memang suami saya belum dites ataupun belum diperiksa. Tapi dari sana aku dapat rujukan guys, yaitu ke laboratorium atau Prodia. Terus dokter Hen berpesan kepada kita, coba kalian hubungi Prodia karena memang kalau Prodia itu sendiri untuk pemeriksaan sperma tidak bisa langsung ataupun harus booking hari guys. Jadi setiap hari itu dibatasi. 1 hari kemarin kalau aku pribadi itu dua orang saja. Jadi ada di season pagi sama di season siang. Jadi kita harus booking terlebih dahulu di jauh-jauh hari. Semoga lagi musim seperti ini tetap buka ya guys, walaupun nggak bisa seperti biasa, tapi semoga Allah tetap mudahin dan masih tetap dibuka. Karena kan kita juga tetap masih pengen ikhtiar ya, namanya kita, yang penting tetap jaga prokesnya. Oke, aku pribadi maaf banget kalau kurang konsentrasi karena emang badannya agak nggak enak gitu guys, tapi it's okay, demi kalian aku tetap nonton deh. Makanya jangan lupa subscribe, tonton terus ya tayanganku, oke? Oke, sepulang dari rumah sakit tadi, apa yang aku dapat? Yang aku dapat yaitu tadi aku dapat rujukan ke Prodia, karena kita nggak bisa langsung ke Prodia tanpa dapat rujukan dari dokter itu langsung, karena tugasnya lab hanya mengerjakan rujukan dari dokter tadi guys. Kalau kalian datang ke Prodia tanpa bawa surat rujukan itu nggak bakal bisa, karena memang itu syaratnya. Dan di Prodia pun kalau hasilnya udah keluar nggak bisa Prodia juga yang bacain karena bukan wewenangnya, begitu guys. Nah di season pertama aku periksa transvagina sama pendaftaran itu aku habis sekitar 350-an apa saya lupa lah, pokoknya nggak nyampe 500 dah insya Allah. Jadi aku disaranin oleh beliau untuk datang ke Prodia terdekat, langsung daftarnya tuh langsung gitu, nggak pakai telepon. Nah, terus aku datang tuh di sekitar kawasan tuh ada guys, di Cikarang kawasan pabrik itu kan. Itu tuh ada Prodia tapi dia agak kecil, Prodianya bukan yang besar. Terus aku datang sama suami langsung kan, itu beliau cuti pertama, cuti 1 hari untuk ngurusin kayak gitu tuh. Aku datang ke sana, ternyata pas nyampe sana Deng, zong. belum ada guys laboratorium untuk periksa sperma tadi. Jadi kesimpulannya nggak semua Prodia menyiapkan tentang lab tadi. Lab sperma khususnya. Pas aku tanya, terus ini menyiapkan apa aja mbak? Ternyata lebih banyak ke syarat-syarat anak yang mau masuk PT itu loh. Jadi tes kesehatan dan lain sebagainya. Itu. Karena emang Prodianya yang kecil yang di situ. Kalau Prodia pusat atau Prodia yang besar, insya Allah lengkap. Oke, dan akhirnya aku mutusin untuk ya udah kita pulang aja lah. Kita telepon Prodia Bekasi. Akhirnya besoknya aku telepon ke Prodia Bekasi, disambut dengan bagus, customer service-nya cekatan, bagus lah pokoknya. Beliau langsung tanya ada maksud apa, terus pendaftaran pemeriksaan sperma itu. Aku dapat kisaran 3 hari kemudian, kalau nggak 5 hari kemudian, aku lupa. Karena memang setiap hari dijadwalkan hanya 2. Ingat ya guys, kalian harus telepon dulu, booking dulu, dan jangan lupa kalau ke sana bawa surat rujukan dokter. Kalau nggak bawa, kalian nggak boleh, nggak jadi. Kalian udah antri lama-lama, udah berapa hari kalian booking, ternyata nyampe sana nggak dibawa, udah dah wassalam, ulang lagi ngantrinya. Jadi jangan lupa bawa surat rujukan dokter ya guys. Dan alhamdulillah tiba waktunya. Iya, aku seneng banget sama suamiku. Karena emang kita semangat banget untuk program. Kalian juga ya harus semangat ya. Ayo semangat ya, semangat. Terus akhirnya kita kesana itu pagi banget. Ibu jam segini harus sampai ya. Kalau nggak sampai takutnya kan
dioper sama yang orang urutan nomor 2 di sesi siang harusnya, karena kita belum datang. Nanti kita bisa dapat sesi siang gitu. Makanya aku sama suami tuh bener-bener ya udah ayo cepetan tuh habis sholat langsung berangkat guys, habis sholat subuh. Akhirnya sampai deh ke sana. Dan teman-teman tahu nggak semulus itu guys. Belum macetnya, belum nyari tempatnya, karena emang belum tahu tempatnya guys. Akhirnya kebablasan. Itu aku nyari sampai ya udah, ayang lihat kanan aku lihat kiri ya. Iya. Udah akhirnya alhamdulillah ketemu. Kalau yang saya tuju itu kan Prodia Bekasi. Itu kalian lurus aja dari Mall MM, lanjut arah ke Jakarta dikit lagi. Pokoknya arah ke sana dikit aja. Itu ada kanan jalan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sampai deh kita di sana teman-teman. Terus langsung aja aku turun dari motor, langsung di stop sama satpam. Maaf Bu, apa yang dibutuhkan atau mau ngapain gitu aku lupa. Iya Pak, saya mau program hamil. Mau program hamil gitu kan bapaknya. Apa namanya? Kaget. Apa tuh lupa? Gimana nyampeinnya ya Pak gitu. Mau periksa sperma gitu. Oh iya bener-bener itu Pak maksudku gitu. Bawa surat dokter nggak gitu. Oh bawa Pak gitu. Boleh dilihat gitu. Nah dari awal aja udah langsung dicegat sama satpamnya guys. Mana Bu surat dokternya, langsung gitu. Akhirnya aku nunjukin deh sama suamiku. Nah pas sudah ditunjukin tuh surat dokternya, baru boleh kita masuk, baru dapat nomor antrian. Terus emang ditanyain sih, Ibu sebelumnya udah booking belum? Udah Pak gitu. Oh ya udah silakan masuk. Nanti kalau udah booking pasti namanya ada di dalam. Kalau emang belum booking ya nggak ada nama kita guys. Jadi bener-bener kayak antri gitu dari hari-hari sebelumnya. Akhirnya kayak biasanya antri dulu di dalam nunggu panggilan. Terus pas nama kita dipanggil, aku langsung ke depan kan. Itu ditanyain oleh customer service-nya, apa yang dibutuhin Bu, sebelumnya udah antri dan lain sebagainya. Sudah. Terus akhirnya diminta surat dokter sama KTP. Terus ngisi form lah, intinya ada tanya jawab sama customer service tadi. Aku agak lupa ya guys, intinya ditanyain nama lengkap kita, terus pokoknya data-data kita deh ditanyain seperti itu. Terus habis itu kita langsung disuruh naik ke tangga ke lantai 2. Kata customer service-nya, Mbak nanti langsung aja ya dikeluarkan, jangan sampai ada yang terjatuh gitu guys. Pesennya sih gitu aja, cuman aku sama suami kayak langsung lihat-lihatan gitu, kita berdua kayak aneh. Gimana caranya? Gimana? Emang gak ada dokternya atau gimana gitu kan? Terus mbaknya kayak langsung paham gitu apa ucapan hati kita. Mbaknya bilang, Mbak di sana nggak ada dokternya kok gitu. Oh nggak ada dokternya? Iya nggak ada, nanti kalian berdua doang gitu guys. Jadi di Prodia itu cuma laboratorium untuk memeriksa aja gitu loh. Jadi nggak diperiksa oleh dokter. Pasti kalian mikir di sana nanti gimana kan, ada dokter atau gimana ngeluarinnya. Ternyata nggak ada guys, gitu guys. Pas sampai lantai 2 nggak kita aja yang di sana, tapi emang sepi sih gitu. Kenapa tugas kita atau istrinya ikut ya emang biar mempermudah gitu. Oke, selesai tadi di lantai 2 kita langsung turun. Oh ya di lantai 2 nanti dikasih tempat kecil gitu untuk cairannya tadi, dibawa ke bawah bener-bener bersih. Terus pas sampai bawah ditanyain lagi, Mbak ini tadi nggak ada yang jatuh kan? Nggak ada. Ini udah masuk semua kan? Sudah Bu, bagus gitu. Terus guys kita diam di situ kan, kirain langsung keluar itunya hasilnya, ternyata suruh pulang dulu. Ya Allah Gusti, pokoknya sabar, semangat pokoknya. Oke, pejuang garis 2 semangat, temannya banyak. Dan aku di situ langsung diminta untuk registrasi atau bayar tadi hasil lab tadi. Tapi emang hasilnya belum, tinggal ngambilnya nanti sore. Cuman sebelum pulang kita tetap membayar administrasi tadi. Aku di sana habis 750-an kalau nggak salah. Intinya nggak sampai 800, nggak nyampe 1 juta di pemeriksaan Prodia tadi. Oke guys, sepulang dari Prodia, deng. Itu aku pulang jam berapa ya? Jam 11-an kalau nggak salah. Itu aku dapat jadwal jam 9-an. Nah terus ya tahu sendiri lah, di kota besar ya kan, nggak mungkin nggak macet guys. Jadi emang benar-benar berjuang.
kalian gak sendirian pejuang garis 2 ya. Semangat, pokoknya semangat bisa. Yakin kalau kita berusaha Allah mudahkan insya Allah. Oke, lanjut gak nih? Lanjut ya. Dan kata Prodia untuk datang lagi itu sore atau sebelum maghriban, karena emang maghrib tutup kalau nggak salah. Jadi mau suami saya harus pulang lagi. Kebetulan pas itu nggak cuti, jadi beliau itu izin jam setengah hari atau jam 9 sampai jam 9-an, terus kerja terus pulang lagi. Nah pas ngambil itu dari rumah jam 3-an kalau nggak salah. Terus pas ngambil ya udah tinggal ngambil, karena emang nggak ada wewenang untuk menjabarkan. Kan aku nanya, ini gimana hasilnya mbak gitu. Wah ini bukan wewenang kita mbak, nanti langsung aja datang ke dokternya ya, nanti dokter yang akan menjabarkannya gitu. Oh gitu mbak. Iya, jadi Prodia itu hanya untuk melaboratorium atau menganalisa yang mbak hajatkan gitu guys. Jadi intinya penasaran ya gimana hasilnya? Hasilnya adalah akan tayang di video selanjutnya. Jadi kalian stay tune terus ya di videoku, di channelku. Jangan lupa tinggalkan jejak, jangan lupa subscribe. Kita sama-sama mutualisme, saling memberi manfaat. Kalian mensubscribe, aku memberi cerita ke kalian. Insya Allah sama-sama bermanfaat gitu ya guys. Jadi tunggu tayangan selanjutnya. Nanti aku akan menceritakan gimana analisa dokter atau hasil dari laboratorium tadi. Terus apa aja yang harus aku lakuin setelah aku dapat hasil tadi. Terus resep-resep dokter, obatnya dan lain sebagainya. Jadi stay tune di videoku selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.